rencana strategis grup Gu untuk tahun ini adalah Rapat diskurs. Presiden Gu. Presiden Gu, Kerja bagus, Dr. Gu. Dr. Gu, Nona Gu sudah ditemukan. Tunda operasi selanjutnya. Cut! Raja Film Gu, apa pendapatmu tentang drama ini? Aku dengar kau sedang mencari seorang gadis. Bisa cerita kepada kami? Aktor Gu, penjualan endorsementmu kembali juara nasional. Tolong jawab, oke? Syuting dihentikan. Jemput adik. Lihat. Bukankah itu Gu Chaojing, jenius medis dari Jiang City? Aku dengar orang yang ingin dia operasi sudah dijadwalkan sampai tahun depan. Lihat, itu Raja Film Gu. Raja Film Gu. Kenapa dia ada di sini? Pria itu, mungkinkah itu Gu Chaoyang? Pria terkaya di Jiang City dan kepala keluarga Gu? Kenapa para tokoh berpengaruh ini berkumpul semua di sini? Lihat. Mereka berjalan menuju gadis itu. Wah, Cemburu banget. Kakak pertama, kakak kedua, kakak ketiga. Lama tidak bertemu. Jangan halangi jalanku. Aku masih harus mengantar makanan. Sing Sing. 3 tahun ini, alih-alih menjadi putri yang layak dari keluarga Gu, kau malah mengantar makanan. Kau bisa pergi ke perusahaan bersama kakak. Pertama, desu dan menjadi seorang ketua. Jika kau tidak mau bisnis, datanglah ke tempat kakak kedua, Institute Reset. Memang tidak berjalan. Ikatlah ke dunia hiburan bersama kakak tiga. Dijamin kau akan debut sebagai bintang papan atas. Oh, kakak. Aku punya karirku sendiri. Lihat, grup Tianxingku sudah listing. Aku sedang mengantar makanan sekarang. Aku juga sedang menguji lini bisnis baru kami. Ini juga memudahkan untuk merawat Tiancheng. Anak malang itu, jika dia benar-benar peduli padamu, akankah dia membiarkanmu mengantar makanan? Kau menghilang selama 10 tahun demi dia. Apa yang telah dia lakukan untukmu? Dengarkan aku, pulanglah sekarang. Kakak. Kakak pertama, kakak kedua, kakak ketiga. Tiancheng sekarang baik-baik saja. Dia sekarang bernilai puluhan juta, seorang bos besar. Dan aku berencana menggunakan grup Tianxing untuk mengakuisisi perusahaannya. Angkat dia sebagai CEO. Pada acara peresmian, setelah identitasmu terungkap, kembalilah ke keluarga Gu. Hebat. Saat dia menjadi CEO grup Tianxing, aku akan memberitahunya kebenaran. Dengan begitu, Artsatsin menghadapi keluarga Gu kita, editus lagi ke Where's Keseruan. Baiklah, kakak. Bubar. Aku masih harus memasak. Bubar. Ayo. Ibu Tiancheng, aku kembali. Xie Tiancheng, dia adalah istrimu? Bagaimana mungkin? Dia adalah pengasuh kami. Apa? Aku pembantu? Zhao Xing, ini... Kau seorang kurir? Kau bau miskin. Dan bagaimana bisa kau menjadi istri keluarga sih? Memanggilmu pembantu. Sudah berlebihan. Sekarang pergilah memasak. Jangan menghalangi tamu terhormat kami. Kakak ipar, kau harus mengutamakan gambaran besarnya. Nona Gu Zhao adalah pewaris sejati keluarga Jiang Cheng. Setelah tahu bahwa kakakku akan menjadi CEO Tianxing Group, dia datang khusus untuk memberi selamat. Dengan dia,
Mungkin keluarga si kita bahkan bisa menjalin hubungan dengan perusahaan Gu sebagai koneksi. Apa hubungannya dengan perusahaan Gu? Mungkinkah saudara laki-lakiku yang mana mencarikan aku seorang kakak ipar, Xie Tiancheng? Nona Gu Zhao. Zhao Xing memang istriku. Kakak, jangan mempersulitnya. Sial, selama bertahun-tahun, kau bahkan tidak bisa melahirkan anak. Kenapa tidak cepat-cepat menceraikannya? Ibu, Dia tidak layak menjadi menantu keluarga si. Ibu. Nona Gu Zhao, silakan duduk dulu. Zhao Xing dan aku akan pergi memasak. Jangan biarkan hal sepele ini merusak suasana hatimu. Ya, mari, duduk. Abaikan dia. Keok Xing. Nona Gu didukung oleh grup Gu. Setelah aku menjadi CEO dari grup Tianxing, Elra mendapatkan kemitraan dengan grup Gu. Aku akan sekian menggantinya 2 kali selipat untukmu. Aku tahu. Aku tidak akan mempersulitmu. Perusahaan itu penting. Silakan negosiasikan kesepakatannya. Baik. Kakak, apakah kau kenal Nona Gu? Nona Gu, silahkan minum teh. Terima kasih, Bibi. Bagaimana rasanya? Teh ini bukan dari panen tahun ini, kan? Lupakan. Monchu, itu pembantumu yang membelinya, kan? Gadis pengantar itu, apa yang dia tahu? Dia tidak punya selera dan tidak bisa menghargai hal-hal baik. Tidak seperti Nona Gu, yang berasal dari keluarga Gu, yang terkaya di Jiangcheng, yang berpengalaman dan berpengetahuan luas. Episode teh ini adalah sesuatu yang Chao Xing keluarkan hampir sebulan gaji untuk membelinya untukmu. Meskipun kau tidak menyukainya, engkau seharusnya tidak berkata seperti itu tentang dia. Dia hanya seorang gadis pengantar. Berapa banyak yang bisa dia hasilkan dalam sebulan? Paling banyak beberapa ribu. Ini kurang dari uang saku harian Nona Gu. Ya kakak, kau sukses sekarang. Waspadalah bahwa pada akhirnya seseorang mungkin mengambil setengah hartamu. Tepat sekali. Selama 10 tahun ini, itu selalu Chao Xing merawat keluarga kita dengan dedikasi. Dia tidak pernah menginginkan uangku. I just wanted it. Selain itu, istri yang baik membantuku terbang tinggi. Aku membalasnya dengan emas 10.000. Aku mencari uang untuk dibelanjakan istriku. Halo kakak. Adi, kenapa kau bertanya tentang dia? Suara ini terdengar seperti kakak miliarderku, sangat mirip. Mungkinkah kau dari keluarga Gu? Pengasuhmu ini saat menerima tamu, menerima telepon pribadi, dan semua omongan kakak adik itu. Kakakku belum selesai bicara. Tidak sopan sama sekali. Menelepon kerabat miskin tanpa melihat waktu. Tepat, kakak ipar. Kami di sini untuk urusan bisnis, dan kau mengobrol, ini keterlaluan. Memang. Cepatlah sajikan hidangannya. Pergi sekarang. Sayang, biar aku bantu. Xie Tiancheng, duduklah. Menyajikan teh dan air. I love tugasnya.
Zhao Xing, jangan hiraukan ibuku. Ayo duduk. Siapa yang menyuruhmu duduk? Benar. Aturan keluarga kami adalah saat tamu terhormat datang, pengasuh tidak boleh duduk di meja, tapi harus melayani di samping. Kapan aturan ini dibuat? Baru saja dibuat. Ada apa? Tidak bisakah aku membuat keputusan di rumah ini? Ibu, Tapi soal makan, aku benar-benar terbiasa dilayani. Jika keluarga Shimu bahkan tidak bisa menyediakan itu, lalu bagaimana kamu bisa menjadi keluarga terkemuka di Jiangcheng? ya. Karier itu penting. Kalian makan dulu. Aku Tiancheng, aku buatkan iga asam manis favoritmu. Betapa piciknya. Tante, aku bawakan hadiah untukmu. Ini adalah teh Mingqian Longjing pilihan pertama tahun ini. Aku suruh orang ambil langsung di Hangzhou. Di seluruh Jiangcheng, hanya orang seperti kita. Dari keluarga elit yang bisa meminumnya. Nona Gu, pada kunjungan pertamamu ke rumah kami, memberiku hadiah yang sangat berharga. Betapa perhatiannya. Cepat simpan di dalam brankas. Tiancheng, ini dari grupku, hadiah liburan untuk karyawannya. Grupku memiliki puluhan ribu karyawan, setiap orang mendapat satu. ini benar-benar Apa yang diketahui seorang pembantu, dia mungkin bahkan tidak tahu apa itu grup Gu, kan? Nona Gujau, Anda sebaliknya. Membawa kotak hadiah karyawan, saya khawatir Anda hanya seorang karyawan biasa dari grupku. Sedangkan aku besar di keluargaku. Kamu ini... Kau pikir kau siapa? Seorang pembantu berani mempertanyakanku. Tidak. Gu Chaoxing, omong kosong apa yang kau bicarakan. Berdiri jauh-jauh. Jangan menghalangi Nona Gu. Chao Xing berkata bicara. Hanya karena nama berbelakangmu Gu, hitungan mangka sebagai anggota keluarga Gu. Orang dari keluarga Gu itu, kita tidak berani menyinggung. Tidak apa-apa. Pada upacara peresmian beberapa hari lagi, kamu akan mengerti semuanya. Nona Gu, jangan khawatir. Hadiah yang kau berikan kepada kami pasti akan menjaganya. Xie Tiancheng, istrimu sudah menikah denganmu bertahun-tahun. Dia tidak mengantar makanan selama ini, kan? Bukankah orang tuanya membantunya? Katanya mau memberinya pergantian pekerjaan atau sesuatu. Ini... istri saya Pato adalah seorang yatim piatu, tapi dia selalu rajin bekerja dan luar biasa. Dia selalu menghidupi dirinya sendiri dan merawat seluruh keluarga kami. Dia tidak punya orang tua. Lalu dalam karirnya, bagaimana dia bisa membantu Anda? Maksudku, saat dia menikah dengan Xie Tiancheng, dia mengejar uang. Keluarga Xie kami. Bu, apa kau tidak merasa bersalah mengatakan itu? Selama bertahun-tahun, aku bekerja keras. Di matamu, apakah semuanya tidak berharga? Lagi pula, aku hanya ingin bergantung pada saudara-saudaraku. Saudara? Melihatmu dalam keadaan menyedihkan, saudaramu pasti juga tidak baik. Kakak ipar, jangan dibahas. Setelah saudara-saudaramu menikah, mereka tidak membantu keluarga si kami. Maksudku, Mereka pasti tidak baik. Akui saja dengan jujur, kau mengejar uang keluarga kami. Saat aku menikah dengan si Tiancheng, kami tidak punya uang sepeser pun, dan bahkan tidak punya pesta pernikahan. Selama bertahun-tahun, kami mengandalkan diri sendiri untuk membangun perusahaan baru. Benar, Bu. Hentikan. tapi kau akan menjadi CEO Tianjin Group. Dan istrimu adalah yatim piatu tanpa latar belakang. Bagaimana bisa begitu? Aku akan menemukan cara. Apa caranya? Kecuali kakak ipar perempuanku adalah orang terkaya di Jiangcheng. Berhenti bermimpi. Dengan keadaanmu saat ini, kamu bahkan tidak layak untuk menyemir sepatu orang terkaya.
Chao Xing, jangan marah. Setelah perusahaan kita go public, kita akan pindah. Teman saya tinggal dengan ibu dan mereka. Aku tahu. Kamu bukan tipe orang yang mengkhianati. Ye Tiancheng, di mana cincinmu? Aku sebuah perut sakit, melepasnya, dan lupa membawanya kembali. Maaf. Tidak apa-apa. Xie Tiancheng, cepatlah datang makan. Baik. Maaf. Tante, menurutku ikan ini enak. Cicipi. Oke, terima kasih. Iba, kamu punya asma. Kamu tidak bisa makan makanan pedas seperti itu. Berhenti cerewet. Makan satu potong tidak akan membunuhmu. Tepat. Nonaku dari keluarga Gu sedang menghormati kami. Jangan iri dengan kebahagiaan kami. Apa yang kamu lihat? Terus makan. Ada apa? Ibu, apa kau baik-baik saja? Cepat bawa dia ke rumah sakit. Maaf, Tante. Aku lekal tidak tahu penyakitmu begitu serius. Minggir, sudah terlambat pergi ke rumah sakit. Bu, gunakan ini cepat. Apa yang kau lakukan? Kakak ipar, Bu mungkin tidak baik padamu biasanya, tapi ini masalah hidup dan mati engkau tidak bisa menghentikan kami. Bu, hirup cepat. Chao Xing. Jauh lebih baik. Ini obat baru untuk pasien asma. Aku baru membelinya kemarin. Aku belum sempat memberitahumu. Untungnya Zhao Xing ada di sini. Ya, kalau tidak akan menjadi masalah besar. Memang. Tapi aku punya obat lain yang harus diminum. Ada di nakas di kamarku. Ambilkan untukku. Kau baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Jangan khawatir tentang itu. Senang kau baik-baik saja. Xie Tiancheng. Kenapa? Tiancheng, jika engkau ingin menikah, nikahi wanita seperti Nona Gu, seseorang yang setara statusnya. Ceraikan istri jelek itu segera. Bu. Bukankah kita harus melihat keinginan kakak Tiancheng sendiri? Kakak, Nona Gu jauh muda dan cantik, dan dia putri dari grup Gu. Ragu sedetik saja, dan itu penghinaan bagi grup Gu. Chao Xing, kenapa kau di sini? Gu Zhao akan pergi. Yuk kita antar dia. Ini... Xie Tiancheng, apa artinya ini? Ini surat perceraian. Apa yang terjadi? Bukankah tanda tanganmu ada di sini? Kau tidak menandatanganinya. Berhenti berteriak. Aku menyiapkan perjanjian perceraian ini sebagai peringatan untukmu. Kamu sebaiknya mengelola kami dengan baik. Jika tidak, jangan tinggal di keluarga Si. Baik. Baik. Aku akan mengingat ini. Aku akan mengingat hari ini. Zhao Xing, maafkan aku. Aku sungguh tidak menyangka ibuku akan seperti ini. Tidak apa-apa, kakak Tiancheng. Seseorang harus tahu tempatnya. Itu adalah hal yang baik. Ini
Teh yang kusediakan untuk Nona Gujau adalah satu-satunya teh yang semakin baik. Seiring bertambahnya usia, Nona Gujau. Tentu Anda tahu itu. Tapi tidak apa-apa. Anggap saja itu hadiah untuk Nona Gujau. Zhao Xing, Pulanglah. Zhao Xing. Cepat bersihkan rumah. Ya, kakak ipar. Jika kamu tidak melayani kami dengan baik, jangan salahkan kakakku jika menceraikanmu. Kamu... Biar kata akan membersihkannya. Kamu istirahat dulu. Ah, ini semua urusan perempuan. Kenapa kamu laki-laki ikut campur? Pergi mandi. Apa yang kamu Tian? Pergi cuci piring. Begitu Tian Cheng dan aku pindah, keadaan akan membaik. Kakak Ipal, katakan padaku, kenapa kau mengganggu kakakku? Meskipun kakakku menjadi CEO grup Tianxing dan memiliki miliaran, uang itu tidak ada hubungannya denganmu. Tian Cheng bukanlah tipe orang yang tidak tahu berterima kasih seperti yang kau katakan. Ibuku bilang bahwa asalkan kau menceraikan kakakku, dia akan memberimu 100.000 sekaligus. Aku tidak membutuhkannya. Kau pikir itu terlalu sedikit? Itu cukup untuk berapa banyak pesanan antar? Maaf, aku melihat pintunya terbuka, jadi aku masuk. Bukankah ini kepala pelayan? Permisi. Apakah Tuan Si Tian Cheng ada di sini? Akulah. Besok pada pesta untuk pengangkatan Tuan Xie sebagai CEO grup Tianxing, grupku juga akan hadir dan mengumumkan kerjasama kalian. Terima kasih kepada grupku. Ini adalah hadiah dari grupku untuk Nonagu. Kenapa grupku memberinya hadiah? Bukankah dia hanya seorang kurir? Jangan kurang ajar. Dia adalah putri dari grupku. Apa? Jangan kurang ajar. Dia adalah putri dari grupku. Apa? Kepala pelayan Wang. Aku berencana memberi. Tahu mereka di Kesungani besok. Kau pergi dulu. Apa? Ini bukan untukmu. Mereka bilang itu untuk Nona Gujau dari grup-grup. Lagi pula, engkau hanyalah seorang kurir kotor. Kenapa berdandan begitu rapi? Aku pasti pantas mendapatkannya karena gaun ini disiapkan khusus untukku. Baiklah, baiklah. Hentikan perdebatan. Ini hanya sebuah gaun. Apakah itu begitu penting? Yang penting adalah aku sekarang telah mengamankan kerja sama dengan grupku. Dan posisi presiden dari grup Tianxing. Benar, bro. Kau adalah presiden grup Tianxing. Kau harus memberiku posisi yang bagus. Ya, di setelah kita memiliki grup Tianxing, sang grupku sebagai pendukung kita. Keluarga Syekh kita di Jiangcheng akan berada di puncaknya. Baiklah, Zhao Xing. Jangan marah. Besok, kau akan menjadi istri presiden grup Tianxing. Kawan-kawan cantik apa yang tidak bisa kau miliki? Aku percaya padamu. Sayang. Tuan muda, hadiahnya sudah dikirim ke keluarga Si. Ketika aku ke sana, nonanya sedang mengerjakan pekerjaan rumah. Dia tampaknya tidak baik-baik saja. Kakak, haruskah kita membawa adik perempuan kita pulang sekarang? Tidak perlu. Beberapa tembok harus dia tabrak sendiri
untuk melihat dengan jelas wajah asli para bajingan. Kakak benar. Kita hanya perlu menjadi dukungan yang kokoh baginya. Ngomong-ngomong, Tianxing Group, acara perjamuan kerja sama besok, suruh seseorang mengawasinya. Ya. Tiancheng, apakah kamu melihat gaunku? Nah, aku jelas sudah mengemasnya kemarin. Aku memberikan baju baru. Mereka ada di sofa. Chao Xing, cepatlah, jangan terlambat. Aku sudah menyiapkan kejutan untukmu. Aku juga sudah menyiapkan kejutan untukmu. Rin, aku akhirnya bisa memberitahu Tiancheng semuanya. Presiden Xie baru 30 dan sudah menjadi presiden Tianxing Group. Dia benar-benar bakat muda. Aku dengan grupku juga datang hari ini. Keluarga Xi memiliki masa depan yang cerah. Aku dengar bahwa Presiden Xi kesuksesannya saat ini berkat Nyonya Xie yang mengantarkan makanan untuk menafkahi keluarga. Apakah itu benar? Ya, aku ingat. Selamat Nyonya Xi. Mulai sekarang Nyonya Xi akan menikmati hidup yang baik. Terima kasih. Pesta yang sangat mewah. Ini pertama kalinya dan juga terakhir kalinya, kan? Ibu Kak, Jangan berusaha akrab dengan kami. Jika banyak orang tahu bahwa aku memiliki kakak ipar pengantar, itu akan sangat memalukan. aku tahu kamu punya prasangka terhadapku. Tunggu sampai hari ini, semuanya dijelaskan, kita akan tetap keluarga. Siapa yang mau jadi keluarga denganmu? Ayo pergi. Keoxing, Kau, kenapa kamu memakai gaunku? Aku tidak bisa menemukan gaun yang cocok, jadi aku meminjamnya. Nyonya Xi, kau tidak keberatan, kan? Keoxing, jangan marah. Ini bagaimanapun juga Bang Siti keluargaku. Bukanlah aku sudah membelikanmu gaun baru? Nanti aku sudah menyiapkan untukmu kejutan besar. Aku akan naik panggung dulu. Baik. Mari sambut karakter utama malam ini, bakat muda yang sedang naik daun dari Jiangcheng, Xie Tiancheng. Terima kasih banyak karena telah menghadiri acara pelantikanku. Hari ini aku bisa menjadi presiden dari Tianxing Group, menjalin kerjasama dengan grupku. Ini bukan hanya prestasiku sendiri. Aku juga memiliki satu orang yang secara khusus ingin kusyukuri. Nyonya Xi, Tuan Xie pasti akan memperkenalkan Anda kepada semua orang. Ketika aku sibuk dengan pekerjaan, dia bekerja keras untuk merawat keluargaku. Jadi tidak punya kekhawatiran. Saat aku kelelahan, dialah yang berulang kali mendorongku untuk berani dan berjuang. Jadi kami telah melalui perjalanan panjang melewati semua badai. Dan tanpa dia, aku tidak akan ada di posisiku sekarang. Aku iri sekali. Aku tidak sebaik yang dia katakan. Jadi WDI melakukannya demi kebaikanku. Aku seharusnya tidak marah padanya sebelumnya. Istri yang berbudi luhur membantu suaminya mencapai puncak, dan aku akan membalasnya dengan emas. Heartseeds, aku apabila memperkenalkannya kepada dunia. Silakan sambut istriku. Saat aku naik panggung, aku akan memberinya surat pengangkatan untuk Tianxing Group. Endeavor mengatakan identitas asliku. Silakan sambut istriku. Gujao. Apa katamu? Hebat. Kakak ipar. Apa yang terjadi? Kokyaku ini dari mana dia datang? Istriku, Gu Jiao. Dia adalah putri bungsu dari keluarga terkaya di Jiangcheng, keluarga Gu. Berapa aku bisa bekerja sama dengan Gu Group
semua bergantung pada koneksinya. Omong kosong. Satpam, Jangan sentuh aku. Xie Tiancheng, kita sudah menikah 10 tahun. Apakah kamu tidak punya rasa hormat terhadap pernikahan kita? Ya, kita semua tahu di Jiangcheng bahwa Gu Chaoxing adalah istri Xie Tiancheng. Sudah 10 tahun. Memang dia telah menopang keluarga selama ini? semuanya, tolong diam. Sebenarnya, saya sudah lama ingin menceraikan Gu Chaoxing. Tapi dia terus menolak menandatangani dan terus menggangguku. Apa katamu? Aku bisa membuktikannya. Kakakku, Sudah lama ingin menceraikan. perempuan tua ini. Sekarang Nona Gujau adalah iparku. Tepat sekali. Lihat dirimu, seorang kurir. Mana bisa dibandingkan dengan pewaris terkaya di Jiangcheng. Kau hanya mempermalukan dirimu sendiri. Keluar dari sini. Pewaris terkaya keluarga Gu? Setauku, namanya bukan Gu Jiao, tapi Gu Chaoxing. Apa? Gu Chaoxing? Tuan muda pertama, tuan muda kedua, tuan muda ketiga, Xie Tiancheng tidak mengakui bahwa Nona Chaoxing adalah istrinya. Adik perempuan akhirnya melihat sifat aslinya. Ayo. Pergi. Maksudmu, kau adalah putri sulung keluarga terkaya Go? Kau kuri payah ini berani melakukan penipuan? Ya, aku tidak hanya pewaris keluarga terkaya Gu, tapi juga pendiri dari grup Tianxing. Omong kosong apa itu? Chaoxing, aku tahu engkau enggan. Tapi engkau tidak perlu berbohong. Pasti apa-apa jika engkau menyinggung perasaanku. Tetapi jika engkau menyinggung kakak terkaya dari keluarga Gu, engkau tidak akan mendapat kebaikan apapun. Aku tidak berbohong. Aku akan memberimu surat pengangkatanku sebagai presiden Tianxing Group. Sekarang sepertinya tidak perlu. Jadi kau bisa memalsukan surat pengangkatan sekarang? Ini surat pengangkatan asli. Apa? Materai ini asli. Kau berani merobek surat pengangkatan Tiancheng? Bukankah itu semua ulahmu sendiri? Beraninya kau. Aku hanya ingin menceraikanmu. Kau benar-benar menghancurkan masa depanku. Kau? Masa depanmu, bukankah itu dibangun oleh dukunganku? Tanpa kerja kerasku yang konsisten. Selama bertahun-tahun, kau bisa mengakses Tianxing Group. Dan Gu Group? Beraninya kau memukul anakku. Pertama, kau menyamar sebagai putri keluarga Gu. Lalu kau merobek surat pengangkatan anakku. Sekarang kau ingin memukul anakku lagi. Pengawal, ikat dia. Jadi bagaimana jika aku memukulmu? Gu Chaoxing, aku tidak ingin kita berakhir dalam kekacauan yang seperti ini. Baiklah, jika kau bersedia berlutut dan meminta maaf kepadaku, dan cepat orang sisik, aku bisa demi hubungan kita di masa lalu melupakan masalah ini. Kau tidak tahu terima kasih. Grup Gu telah tiba. Siapa yang berani menyentuh adik perempuanku? Siapa yang berani menyentuh adik perempuanku?
Bukankah ini Tuan Gu orang terkaya? Dan sekaligus akademisi terkenal secara nasional, Profesor Gu. Lihatlah Raja Film Gu. Dia lebih tampan di kehidupan nyata daripada di layar. Apa? What I once had a mau. CEO Gu, kenapa Anda membantu wanita ini? Oh tidak, CEO Gu pasti kesal karena dia mengacaukan acara. Oh, benar. Kakak cepat minta maaf kepada CEO Gu dan mereka. CEO Gu, saya sungguh minta maaf. Kami tidak ada wujud membiarkan wanita ini mengacaukan acara. Jangan khawatir, saya akan mengusirnya sekarang juga. Kalian berdua, seret wanita ini keluar. Baik, CEO Gu. Sebenarnya Tiancheng dan dia sudah hampir putus sejak lama. Dialah yang membandel. Sebenarnya, satu-satunya menantu yang saya akui adalah Nona Gu Jiao. Ya. Kakak sulung, kakak kedua, kakak ketiga, Siapa yang mengizinkan kalian memanggil kami seperti itu? saudara-saudara, apakah kalian marah padaku? Cukup. Gu Chaoxing adalah saudara perempuan kami. Apa? Gu Chaoxing adalah saudara perempuan kalian. Bagaimana mungkin? Aku sudah bersamanya selama 10 tahun, Edis dia tidak pernah memberitahuku. CEO Gu, apakah Anda kehilangan akal? Dia adalah seorang kurir. Bagaimana mungkin dia menjadi saudara perempuan Anda? Kakak, sekarang aku akhirnya melihat warna aslinya. Jangan beritahu dia siapa aku, agar dia tidak mengganggu. Tentang hubungan kita, siapa kau pikir kau ini berani berspekulasi? Tuanku, bukan ada megsa kami. Saya Tiancheng, tanda tangani, dan mulai sekarang kita selesai. Nak, tanda tangani cepat. Jika kau tanda tangan, kau benar-benar bisa bersama Gu Jiao. Itulah yang kuinginkan. Ini kau... Ayo pergi. Tuanku, Kenapa engkau pergi? bagaimana dengan kerjasama? Kerjasama dibatalkan. Kau tidak pantas mendapatkannya. Apa? Apa ini? Menantu yang baik. Cepat minta kakak-kakakmu tinggal. Cepat pergi. Cepat. Kakak, Ini Kau Jiao, ada apa? Kenapa kakak dan mereka pergi? mungkin karena Gu Chaoxing merusak upacara. Doyan marah pada kita. Saat lagu sebenarnya pada Gu Chaoxing yang menghancurkan karierku. Sebenarnya apa hubungannya dengan tuanku? Kakak, pasti ada sesuatu antara dia dan Tuan Gu. Orang normal mana yang membawa perjanjian cerai? Itu benar. Aku tidak pernah menyangka bahwa seorang kurir bisa menggoda kakakku. aku tidak menyangka orang ini begitu bejat. Apa yang harus kita terlihat sekarang? Surat penton juga. Setelah dirobek oleh orang itu, nah sekarang keluargaku juga sudah pergi. Tani di Jepang lebih. Nona Gushaki ini masih bersama kita. Meskipun kakaknya marah sekarang, dia tidak akan meninggalkannya. Ya Tiancheng, saat kakakku tenang, semuanya akan baik-baik saja. Omong-omong, aku bisa mengantarmu secara pribadi ke keluarga Gu untuk meminta maaf pada kakakku. Ya. Tetap saja kakak ipar, kamu yang paling banyak akal. Kak, ayo pergi besok. Minumlah air. Kak, Gu Qiu itu, siapa sebenarnya dia? Di mana kau mendapatkan adik perempuan lain seperti dia? Kau meninggalkan rumah selama 10 tahun, kau bahkan melupakannya. Putri Wang Ma. Wang Ma, pengasuh kita. Itu tidak benar. Aku ingat Putri Wang Ma, bernama Chen Jiao. Sebelum ibu kita meninggal,
Wang Ma pernah menyelamatkan ibu kita. Setelah memberinya sejumlah besar uang, Wang Ma ingin keluarga Gu kita merawat putrinya dengan baik. Jadi Chen Jiao mengganti namanya menjadi Gu Jiao dan berani mengaku sebagai adik kita. Tapi karena mempertimbangkan hubungan ini, kami tidak pernah mempermasalahkannya. Dia biasanya melakukan beberapa trik kecil. Kami bisa berpura-pura tidak melihat dan menutup mata. Tapi jika dia berani menggertak adik kecil kita, kami pasti akan membuatnya menghadapi kenyataan. Akhirnya adik perempuan lepas dari brengsek itu. Kami tidak akan membiarkan siapapun menindasmu lagi. Tentu saja. Kakakku masih sedikit marah dan tidak ingin bicara. Nanti, lakukan saja seperti yang kukatakan. Tentu saja kakak ipar, jangan khawatir. Kenapa dia lambat sekali? Masih belum keluar? Jiao Jiao, ada apa? Atas dari Bidums. Ikan apa yang membuat aku masuk? Oh, aku baru ingat. Aku sadar sepertinya. Lupa bawa kunci. Tunggu aku sebentar. Silakan masuk. Bu, kami semua sudah di sini. Kenapa ibu tidak buka pintu? Cepatlah. Ingat, kamu harus memperlakukanku sebagai putri sulung keluarga Gu. Dan jangan terlalu dekat denganku. Villa ini sungguh mewah. Tian Cheng, nanti kamu harus membujuk Jiao Jiao agar kita bisa pindah dan tinggal bersama. Ya, tentu saja. Nona Gu, kamu terlalu lambat. Lain kali perhatikan. Jiao Jiao, hentikan. Nona sulung sudah pulang. Kalau ketahuan, kamu akan dalam masalah besar. Bukan urusanmu. Biar ku bilang, orang ini adalah domba gemuk besar. Apa yang kamu lakukan di sini? Gu Chaoxing, kamu benar-benar tidak tahu malu? Mengikuti kami sampai ke sini? Chen Jiao, aku yang ikuti kamu? Bagaimana kamu tahu aku di sini? Tapi ini rumahku. Keluargamu? Kurir sepertimu? Uang sebanyak apa yang kau miliki untuk tinggal di rumah mewah seperti ini? Berhenti membual. Ya, ini adalah rumah keluarga Gu. Hanya wanita bangsawan seperti Nona Gu yang bisa tinggal di sini. Gu Chaoxing, tahukah kau? Nilai dirimu sendiri? Bisakah kau dibandingkan dengan Nona Gu? Apa kau benar-benar berpikir dia adalah Nona Gu? Tentu saja. Jika dia bukan, apakah kau... Tepat sekali. Ayolah, Bu. Kau Chaoxing, aku tahu kita sudah menikah 10 tahun. Jangan coba tidak bisa melepaskanku. Tapi jika kau benar-benar peduli padaku, kau harus membiarkanku bersama Gu Jiao. Ya, tetap bersama. Maka aku tidak akan kehilangan kekayaan dan statusku. Chen. Oh, Nona Gu Jiao, kau bilang ini rumahmu? Bagaimana kau bisa membuktikannya? Jangan berpura-pura menjadi anggota palsu keluarga Gu. Diam. Akulah tuan di sini. Siapa di sini yang tidak tahu itu? Ya, benar. Kalau begitu, Nona Gu Jiao, berlakulah seperti tuan rumah. Ayo, Tian Cheng. Aku akan mengantarmu menemui kakakku. Mari kita lihat. Berapa banyak orang di rumah ini yang salah mengira pencuri sebagai tuan mereka. Nona, aku salah. Kau tahu kau salah? Kalau begitu, pergilah menerima hukumannya. Ya. Ini. Gu Jiao, ada apa? Para pelayanmu, kenapa mereka mendengarkan dia? Gu Chaoxing, kau pasti telah merayu kakakku.
untuk tinggal di keluarga Gu. Seorang pelacur, dan dia pikir dirinya nyonya dari keluarga Gu. Dia bahkan berani memerintahku. Benar, benar. Kau pasti sudah dengan keluarga Gu sebelum pertunanganmu. Bagaimana kau bisa begitu tidak tahu malu? Wanita sepertimu, tidak setia dan genit, di masa lalu akan ditenggelamkan dalam keranjang babi. Aku tidak pernah melakukan apa-apa yang merugikan keluarga Si. Sebaliknya, Xie Tiancheng, kau dan keluarga Gu sudah terlibat sejak lama. Gu Chaoxing. Lampiaskan padaku. Cao kau bukan wanita murahan yang tidak setia itu. Aku bersikeras memilihnya. Tidak apa-apa. Aku tidak peduli. Kau akan menyesal. Menyesali apa? Menyesal tidak akan menceraikanmu lebih cepat. Kau Tentu menyesal bahwa kau salah percaya dan membiarkan Mutiara ternoda. Kau, berani-beraninya kau memukulku? Bukankah kau bilang untuk melampiaskan semuanya padamu? Kau, Ciao ciao. suruh seseorang mengusir wanita gila ini. Apakah dia memiliki kemampuan? Teman said, dia adalah putri sulung keluarga Gu. Menantu yang baik. Cepat panggil kakakmu. Usir wanita ini. Baik. Kalau kamu berani, panggil Gu Chaoyang ke sini. Saya ingin melihat siapa yang akan diusir. Pada akhirnya, Gu Chaoxing. Saat kakakku datang, jangan menyesal. Kakakku masih sibuk dengan pekerjaan, dia tidak menjawab teleponku. Tidak apa-apa. Oh, benarkah? Kalau begitu biarkan aku mencoba. Gu Chaoxing bahkan sakit telepon adiknya sendiri. Dia pun tidak menjawab. Apakah dia akan menjawab telepon orang asing? Tidak bisa dipercaya. Xing Xing, ada apa? Benarkah? Itu betul bersuara Tuan Gu. Apa yang kau lakukan pada kakakku? Sehingga dia begitu tergila-gila, dia bahkan tidak mau menerima teleponku, tapi dia menjawab teleponmu. Xing Xing, kenapa di sana begitu berisik? Kakak, aku di ruang tamu. Seseorang sedang menggangguku. Apa? Aku akan segera ke sana. Gu Chaoxing, bukankah kau hanya mengandalkan kakakku sebagai mainan baru perempuan untuk dimainkan? Saat dia datang ke sini secara pribadi, dia antara adiknya sendiri. Dan wanita seperti wanita yang genit, dia secara alami akan tahu siapa yang harus dipilih. Hujau. Tidakkah kau malu mengatakan itu? Gu Chaoxing, aku sudah katakan padamu sejak lama, jika engkau punya masalah, tumpahkan padaku. Jangan menyulitkan jauh-jauh. Apakah kau gila? Baik, aku akan tumpahkan padamu. Berani-beraninya kau. Gu Chaoxing, kau berani memukul anakku berulang kali. Apa salahnya memukulnya? Teruslah berteriak, dan aku akan menamparmu juga. Ada kau, Gu Chaoxing. Aku mencincin kepi untuk devisa Maeve kepada kami sekarang. Nantinya, dan kami mungkin masih membiarkanmu pergi dengan martabat. Benar. Kalau enggak begitu aku bilang ke kakakku, tidak akan ada tempat untukmu di seluruh Jiangcheng. Kau tidak punya kemampuan itu. Siapa bilang tidak? Aku akan mengusirmu. Dari keluarga Gu sekarang juga. Pengawal. Lepaskan aku. Gu Chaoxing, aku sarankan kau berlutut sekarang dan minta maaf pada kami. Dan kami akan melepaskanmu. Mimpi. Kau. Siapa yang mengganggu adik perempuanku? Siapa yang mengganggu adik perempuanku? Ini. Kakak, kau akhirnya datang. Dia. Kakak. Jangan tarik aku. Tuanku, aku adalah presiden masa depan Andres Tianxing Group. Aku minta maaf karena telah menyinggungmu waktu itu. Aku
Benar-benar tidak tahu. Kau suka wanita bersuami. Jika anda aku tahu kau suka, aku tak akan menceraikannya. Dan mimpi kancam padamu. Xie Tiancheng, kau jual istrimu demi uang? Dasar brengsek. Bagaimana mungkin aku bisa jatuh cinta padamu? Kau berani kau pukul aku di depan Tuan Gu? Ada apa? Aku mengizinkannya. Kakak, bagaimana bisa kau begitu terpesona oleh wanita ini? Tuan Gu, mantan istriku memiliki temperamen buruk. Penampilannya biasa saja. Dan dia selalu menggertak Nona Jiao Jiao. Kau bilang wanita macam apa yang tidak bisa kau temukan? Kenapa kau harus mencari seseorang seperti Gu Chaoxing, wanita jalang itu? Ya, Tuan Gu. Wanita ini menikah ke keluarga Xie kami dan tidak memiliki anak selama 10 tahun. Dia hanya ayam betina yang tidak bisa bertelur. Dan dia tidak berbudi luhur. Kau tidak boleh pernah menikahi wanita seperti itu. Kakak, kau tidak bisa mengabaikan adikmu karena wanita seperti ini. Cukup. Gu Jiao, lawakanmu harus berakhir. Satu-satunya adik perempuanku adalah Gu Chaoxing dan bukan yang lain. Tuan Gu, kamu hanya memiliki Gu Jiao sebagai satu-satunya adikmu. Adapun saudara perempuan kekasih seperti Gu Chaoxing, kau bisa memilikinya sebanyak yang kau mau. Jangan membuang yang besar demi yang kecil, Tuan Gu. Gu Jiao sama sekali bukan adikku. Gu Jiao, bukankah dia putri yang paling disayangi keluarga Gumu? Dia hanya anak seorang pembantu, tidak layak menjadi seorang putri keluarga Gu. Apa? Nanny Wang, keluar. Tuan muda tertua, Nona. Apa? Kau benar-benar nona tertua keluarga Gu? Apa? Bagaimana kita bertemu saat masih kecil? Dan kau tidak ingat aku? Nona tertua, kamu sudah pergi selama 10 tahun. Aku benar-benar tidak ingat seperti apa wajahmu. Maaf, aku benar-benar tidak ingat kamu. Maaf. Tidak mengenalimu. Maaf. Jadi kamu menyerah? Aku masih suka caramu tadi arogan dan mendominasi. Tuan Gu, Nona, tolong. Mengingat ibuku pernah menyelamatkan nenek, lepasan aku kali ini, aku tidak akan berani lagi. Sebelumnya karena ibumu menyelamatkan nenek, aku menganggapmu sebagai keluarga. Tapi Gu Jiao mencoba menggantikan adikku. Ini benar-benar Melampaui batasku. Mulai sekarang, jangan biarkan aku melihatmu di Jiangcheng lagi. Tidak, Tuan Gu. Tuan Gu, Nona. Ini adalah kurangnya disiplinku. Asalkan kamu melepaskan putriku, aku akan melakukan apa saja. Adik perempuan, bagaimana menurutmu? Kirim dia ke gunung. Namun, lalat tidak menggigit telur yang mulus. Meskipun Gu Jiao salah, Xie Tiancheng setia padaku. Bagaimana mungkin dia punya kesempatan? Tepat sekali. Istri. Kau bilang kau adalah putri sulung keluarga Gu. Kenapa tidak kau katakan sebelumnya? Lihat berantakannya ini. Kakak ipar, kau adalah satu-satunya kakak iparku. Chaoxing, jika kau tidak ingin punya anak, kau tidak perlu. Jika kau ingin mengantarkan makanan, tidak apa-apa. Asalkan kau dan Tiancheng hidup bahagia bersama. Aku sebagai ibumu. Akan melakukan apapun untukmu. Aku bahkan bisa menjadi pengasuh. Ya, kau... Kakak ipar. Mimpi saja. Mulai sekarang kau tidak akan bisa tinggal di Jiangcheng. Zhao Xing, kita sudah menikah 10 tahun. Bagaimana kau bisa memperlakukanku seperti ini? Menikah? Tidak ingat? Kita baru saja menandatangani surat cerai kemarin. Itu tidak berarti. Keluar dari sini. Jangan mengotori mata adikku. Pergi. Kami pergi sekarang. Zhao Xing, seharian menjadi suami istri berarti kasih sayang yang tak berujung. 10 tahun ini, bye-bye.
Zhaoxing, aku akan menunggumu. Cepat, cepat. Beritahu para karyawan bahwa dia telah dicopot dari jabatannya sebagai Presiden Tianxing Group. Nggak perlu. Besok, aku akan menanganinya sendiri di rapat dewan. Aku ingin dia tahu bahwa posisi Presiden Tianxing Group dan hubungan dengan keluarga Gu semua berkat aku. Gu Zhaoxing sebenarnya putri sulung sejati dari keluarga Gu. Tidak apa-apa, nak. Masih ada kesempatan. Kesempatan apa yang tersisa? Menyelesaikan masalahmu karena mengusir Gao Zhaoxing. Bukankah kamu akan menjadi Presiden Grup Tianxing? Dia hanyalah seorang putri keluarga Gu yang tidak berdaya. Bagaimana dia bisa dibandingkan denganmu? Ketika kamu melihat, akan ada banyak wanita muda yang layak untuk kamu pilih. Akhir-akhir ini panas. Berikan pengemudi pengiriman di bawah grup Tianxing. Subsidi suhu tinggi yang ditingkatkan. Divisi pengiriman makanan, baru tahun ini. Aku telah mengantarkan begitu banyak makanan akhir-akhir ini, dan aku mulai menghargai kerja keras mereka. Bagus. Ju, batalkan akuisisi grup Xie oleh grup Tianxing. Batalkan kerjasama. Batalkan penunjukan si Tianxing sebagai presiden. Ya Tuan Gu, kita awet mungkin pemberitahuannya. Tunggu. Saya akan pergi memberitahu mereka sendiri. Kalau begitu saya akan pergi denganmu. Tidak perlu. Jika kamu ada di sana, mereka hanya akan berpura-pura. Tapi Tuan Gu, kamu tidak pernah muncul selama bertahun-tahun. Saya khawatir bawahan saya mungkin menyinggung Anda. Tidak apa-apa. Jika ada masalah, saya akan menghubungimu. Ya. Harchan, presiden yang sudah 10 tahun, tidak muncul, akan datang untuk inspeksi. Setiap dari kalian, tunjukkan rasa hormat. Ya. Saya di sini, semua orang di sini. Sempurna. Saya punya pengumuman penting. Pendatang baru, mundur. Aku Gu. Hati-hati. Apa kau tahu ada CEO yang datang untuk inspeksi? Jangan membuat manajer marah. Cepat, CEO sudah datang. Sambut CEO untuk inspeksi. Ini semua untuk menyambutku. Kau perhatian. CEO, apa perintahmu? Katakan saja padaku. Tidak buruk. Tianxing Group, seperti yang diharapkan dari perusahaan tercatat, lingkungannya mengesankan. Bawa aku ke kantor dulu. Kurasa kantorku harus memiliki ruang istirahat terpisah dan sekretaris pribadi, kan? Silakan. Cukup. Dia bukan CEO Tianxing Group sama sekali. Dewan Direksi telah mencabut posisi CEO-nya. Go Zhaoxing, apa yang kau lakukan di sini? Maafku, CEO. Dia karyawan baru dari pagi ini. Dia belum dilatih. Aku akan minta HR memecatnya sekarang. Pergi ke HR dan mengundurkan diri. Aku mau mengundurkan diri. Apa kau mau dengar? Kamu bajingan apa? Yang kau katakan? Aku, Gu Zhaoxing. Apa yang kau inginkan? Xie Tiancheng, kau tidak benar-benar berpikir kau masih bisa menjadi CEO Tianxing Group, kan? Upacara pelantikanmu bahkan tidak selesai. Semua karena kamu, wanita ini. Jika bukan karena kau mengacaukan upacara pelantikanku, aku... Lihat itu. Upacara pelantikannya tidak pernah selesai. Benarkah? Bukan begitu. Berani sekali kau. Upacara pelantikan hanyalah formalitas. Aku sudah lama menjadi presiden baru yang diakui Tianxing Group. Tepat sekali. Beberapa hari yang lalu, aku melihat dokumen penunjukan dan di dalamnya tertera nama Presiden Xi kita. Berhenti membuat keributan di sini. Gu Zhaoxing, meskipun kamu adalah putri sulung keluarga Gu, selama 10 tahun terakhir, keluarga Gu telah bersikap acuh tak acuh padamu. Kurasa kamu tidak memiliki status di keluarga Gu.
Kalau kita tidak akan datang bekerja untuk Tianxing Group kami. Aku menyarankanmu untuk bersikap bijak dan merendah di depanku. Jika aku senang, aku mungkin bahkan setia untuk menikahi kamu lagi. Aku bukan karyawan biasa dari Tianxing Group. Aku adalah Gu Chaoxing, pendiri Tianxing Group. Gu Chaoxing. Aku adalah Gu Chaoxing, pendiri Tianxing Group. Gu Chaoxing. Benarkah? Nah, kamu adalah pendiri Tianxing Group. Jika kamu punya kemampuan itu, kenapa kamu mengantar makanan? Akankah keluarga Gu masih mengabaikanmu? Meskipun presiden pendiri, perusahaan kami tidak pernah muncul surat penunjukan. Presiden Xi adalah asli. Tidak percaya padaku, maka aku akan meminta Dewan. Direksi memberhentikan Xi Tiancheng. Hei, Direktur Wu, apakah perintah untuk mencabut jabatan Presiden Xi Tiancheng sudah dikomunikasikan? Gu Chaoxing, apa kau benar-benar berfikir bahwa membuat beberapa panggilan telepon dengan pura-pura dapat memutuskan pengangkatanku? Tianxing Group kami adalah perusahaan publik. Menghapus suatu posisi juga memerlukan prosedur yang tepat. Benarkah itu? Sebentar lagi, kau tidak akan bisa tertawa. Sungguh. Berita apa? Lihat. Xi Tiancheng, posisi presidennya dicabut. Benar-benar dicabut? Apa yang dia katakan itu benar? Benar-benar dicabut. Bagaimana mungkin? Gu Chaoxing, trik apa yang kau lakukan? Begitu. Kau pasti telah memalsukan dokumen-dokumen itu. Ini kita perlu menunggu Dewan Direksi untuk menjelaskan. Kau masih tidak percaya padaku. Penjaga! Asisten Wu, apa yang membawamu ke sini? Direktur Gu. Aku di sini untuk menyerahkan dokumen pemecatan Xi Tiancheng. Pendiri dan presiden dari Tianxing Group. Hanya Nona Gu Chaoxing. Bagaimana mungkin dia benar-benar pendiri Tianxing Group? Xi Tiancheng? Awalnya Tianxing Group didirikan olehku untukmu. Mengambil satu karakter dari setiap nama kita untuk membentuk Tianxing. Tianxing. Jadi kau mendirikannya untukku. Kalau begitu, milikmu adalah milikku, bukan? Mulai sekarang, aku masih presiden Tianxing Group. Sekarang Tianxing Group hanya milikku. Kau tidak layak. Saat kau mengkhianati hubungan kita, kau kehilangan segalanya. Chaoxing, tapi aku tidak bersama Gu Jiao juga. Di hatiku, aku akan selalu mencintai hanya dirimu. Itu karena kau plan-plan dan tidak punya hati, dingin dan kejam. Siapapun yang tinggal denganmu akan sial. Chaoxing, bukankah aku tahu? Kau adalah pendiri Tianxing Group. Aku juga tidak tahu. Kau adalah putri sulung keluarga Gu. Jelas aku tahu lebih awal. Aku akan memujamu. Sudah terlambat? Dengan sikapmu yang suka menindas yang lemah dan takut pada yang kuat, dan menjilat seperti anjing. Aku merasa itu menjijikkan. Mulai hari ini, enyahlah dari Jiang Cheng. Apa? Chaoxing. Chaoxing, Chaoxing. Xing. Maaf, CEO Gu. Maaf, aku gagal mengenali kebesaranmu. CEO Gu, mereka menunggumu di kantor. Mereka sangat khawatir padaku, tapi perusahaan ini didirikan olehku sendiri. Itu tidak akan ada masalah. Datang ke sini hari ini adalah untuk merayakan awal barumu dalam hidup. Kakak laki-laki menyewa pengacara untuk membuat Xi Tiancheng pergi dengan tangan kosong. Mulai sekarang, tidak ada yang bisa menindasmu lagi. Selamat nan adik perempuan, karena sudah menyingkirkan bajingan itu.
Memang, tidak ada yang lebih nyaman daripada menjadi putri sulung keluargaku. Xie Tianxing, kau dan aku tiada ditakdirkan bersama. Dan sekarang aku akhirnya melihatmu dengan jelas. Setelah kau pergi, hidupku akan lebih menyenangkan.